Assalamualaikum semuanya, saya Mutiara Putri Dwi Jayanti, NIM 119012336, kelas PAI 4F. Strategi listening teams adalah suatu usaha untuk memperoleh pemahaman akan hakikat dari suatu konsep atau prinsip atau keterampilan tertentu melalui proses kegiatan atau latihan yang melibatkan indera pendengaran. Penggunaan listening teams dalam pembelajaran yang lebih menekankan pada pengoptimalan indera pendengaran siswa diharapkan secara tepat dapat mendorong siswa agar tetap fokus dan siap siaga selama proses pembelajaran berlangsung. Lalu yang selanjutnya, langkah-langkah strategi listening teams, diantaranya yaitu bagi peserta didik menjadi 4 kelompok. Masing-masing dari mereka mendapatkan tugas ini. Yang pertama, penanya, yang bertugas membuat pertanyaan minimal 2 berkaitan dengan materi yang baru saja disampaikan. Yang kedua, pendukung, yang bertugas mencari ide-ide yang disetujui atau dipandang berguna dari materi yang baru saja disampaikan dan memberi alasan kenapa. Yang ketiga, penentang, yang bertugas mencari ide-ide yang tidak disetujui atau dipandang tidak berguna dari materi yang baru disampaikan dengan memberi alasan kenapa. Lalu yang keempat, pemberi contoh, yang bertugas memberi contoh spesifik atau penerapan dari materi yang disampaikan oleh pengajar. Lalu, sampaikan materi pelajaran dengan metode ceramah. Setelah selesai, beri kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk menyelesaikan tugas mereka. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip strategi listening teams. Yang pertama, pelaksanaannya dilakukan oleh kelompok-kelompok siswa. Yang kedua, semua siswa harus terlibat sesuai dengan peranannya. Yang ketiga, penentuan topik disesuaikan dengan kemampuan kelas, tingkat sekolah, dan situasi tempat. Lalu yang keempat, materi yang dipilih hendaknya terkait persoalan yang relatif banyak menimbulkan pertanyaan dan pendapat. Lalu yang kelima, materi yang diajukan hendaknya dapat juga menumbuhkan pertimbangan dari berbagai pihak. Lalu yang selanjutnya, kelebihan strategi pembelajaran listening teams. Yang pertama, interaksi antara siswa memungkinkan timbulnya keakraban. Yang kedua, strategi ini menimbulkan respon yang positif bagi siswa yang lamban, kurang cakap, dan kurang motivasi. Yang ketiga, listening teams melatih siswa agar mampu berpikir kritis. Yang keempat, siswa tidak terlalu bergantung pada guru, akan tetapi dapat menambah kepercayaan kemampuan berpikir sendiri. Yang kelima, dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan. Yang keenam, dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk menguji ide atau pemahamannya sendiri serta menerima umpan balik. Yang ketujuh, dapat meningkatkan motivasi dan memberikan rangsangan untuk berpikir. Yang selanjutnya, kekurangan listening teams. Yang pertama, efektivitasnya dalam memajukan proses belajar mengajar belum terbukti oleh riset. Yang kedua, dalam pelaksanaannya sering tidak terlibatkan elemen-elemen penting. Yang ketiga, waktu yang dihabiskan cukup panjang. Yang keempat, dengan keleluasaan pembelajaran, maka apabila keleluasaan itu tidak optimal, maka tujuan dari apa yang dipelajari tidak akan tercapai. Lalu yang terakhir, penilaian kelompok dapat membutakan penilaian secara individu apabila guru tidak jeli dalam pelaksanaannya. Mengembangkan kesadaran kelompok memerlukan waktu yang panjang. Selanjutnya, variasi kegiatan. Yang pertama, buatlah peranan-peranan yang lainnya. Contohnya, minta salah satu tim untuk menyimpulkan pembelajaran yang disampaikan dengan ceramah, atau minta salah satu tim menciptakan berbagai pertanyaan untuk menguji pemahaman peserta didik. Yang selanjutnya, berikan pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang akan dijawab dengan pelajaran yang disampaikan dengan ceramah. Misalnya, tantang peserta didik
untuk mendengar pertanyaan. Tim yang dapat menjawab paling banyak adalah tim yang menang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.